Shalom, salam damai sejahtera Bapak Ibu, Saudara dan Saudariku seiman. Senang berjumpa kembali dengan Anda dalam permenungan harian Sabda Tuhan, Embun Sabda, Rabu 10 Agustus 2022, Pesta Santo Laurentius, Diakon dan Martir. Semoga Anda sehat, tetap semangat, tetap tersenyum, dan tetap berpengharapan pada Tuhan kita Yesus Kristus. Anda selalu dalam lindungan kasih Tuhan. Buat saudara dan saudariku yang sakit, dalam nama Tuhan Yesus, Anda sembuh. Saudara dan saudariku, saya ajak Anda hari ini merenungkan tema Berilah dengan Sukacita. Mari sebelum kita dengarkan dan renungkan firman Tuhan, kita berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa dalam surga, terima kasih Engkau sudah bangunkan kami pagi ini. Terima kasih atas nafas kehidupan baru. Bantulah kami menjalani hari ini dengan baik, dengan mengikuti tuntunan Roh-Mu. Biarkanlah kami menjadi pembagi-pembagi rahmat-Mu dengan sukacita yang Engkau berikan. Demi Kristus Tuhan dan pengantara kami. Amin. Kita dengarkan Injil Suci menurut Yohanes bab 12 ayat 24 sampai 26. Menjelang akhir hidupnya, Yesus berkata kepada murid-muridnya, "Jikalau biji gandum tidak jatuh ke dalam tanah dan mati, ia tetap satu biji saja, tetapi jika mati, ia akan menghasilkan banyak buah. Barang siapa mencintai nyawanya, ia akan kehilangan nyawanya. Tetapi barang siapa tidak mencintai nyawanya di dunia ini, ia akan memeliharanya untuk hidup yang kekal. Barang siapa melayani aku, ia harus mengikuti aku, dan di mana aku berada, di situ pun pelayanku akan berada. Barang siapa melayani aku, ia akan dihormati Bapa." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, pada umumnya sifat manusia itu lebih senang menerima daripada memberi. Kita harus jujur mengakuinya itu. Sehingga tidak heran kalau kita diminta untuk pelayanan, misalnya sebagai orang beriman, saya berbicara di sini, entah sebagai pastor, sebagai awam, entah dalam hal apapun. Sebagai orang beriman, seringkali yang ada adalah penolakan. Karena di situ kita diharuskan memberi. Paling kurang waktu kita harus berikan. Saudara dan saudariku, di hari pesta Santo Laurentius, seorang diakon dan martir, saya ajak kita merenungkan soal memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita dalam pelayanan. Dan santo yang kita pestakan hari ini, Santo Laurentius, orang diakon, dia adalah teladan dalam hal ini, dalam pelayanannya sebagai diakon. Bahkan dia memberikan nyawanya karena pelayanannya itu. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, dalam bacaan pertama dari surat kedua Rasul Paulus kepada jemaat di Korintus, Paulus beri nasihat luar biasa soal memberi dengan sukacita. Memberi dengan sukacita itu harus satu, dengan kerelaan hati. Dan jangan dengan sedih hati atau terpaksa. Harus rela, datang dari hati, memberikan. Yang kedua, dengan murah hati. Memberi bukan menunggu saat kita berkecukupan, tetapi ketika kita belum berkecukupan pun, kita bisa memberi dengan sukacita, memberi dengan gembira hati. Seorang umat pernah sharing demikian. Kalau kita menunggu sampai kita kaya atau berkecukupan, baru kita
berbagi atau memberi, maka itu tidak pernah akan terjadi. Karena kita pasti akan merasa tidak pernah kaya, tidak pernah berkecukupan, selalu berkekurangan, manusiawi. Karena itu memberi bukan menunggu saat kita berkecukupan, tetapi ketika kita belum berkecukupan pun, kita bisa beri dengan sukacita, dengan gembira hati. Maka seperti yang dikatakan Rasul Paulus, kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu, malahan berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. Artinya apa? Artinya kalau kita memberi dengan sukacita, kita akan dicukupkan oleh Allah juga. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, orang yang hidup memberi dengan sukacita, dengan gembira hati, akan selalu memberi atau berbagi sampai bahkan dirinya terluka. Mencintai sampai terluka. Love until it hurts. Atau dengan kata lain, memberi atau melayani bahkan sampai siap kehilangan nyawa. Memberi atau mencintai yang disertai kesiapsediaan untuk kemartiran. Dan sekali lagi, Santo Laurentius yang kita pestakan hari ini, dia adalah teladan dalam hal ini. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, Tuhan Yesus dalam Injil menggarisbawahi hal ini juga dengan bahasa yang berbeda. Tuhan Yesus katakan bahwa biji gandum harus jatuh ke tanah dan mati supaya hasilkan buah yang banyak. Tuhan Yesus mau katakan bahwa dia karena cintanya, maka dia memberikan dirinya sehabis-habisnya untuk cintanya itu, cinta pada kita manusia, cinta pada dunia. Tuhan Yesus harus mati agar manusia diselamatkan. Salib harus ditempuhnya, tapi tidak berhenti pada salib. Kita tahu sesudah hari ketiga dia bangkit. Dan pastinya Tuhan Yesus melakukan semua itu dengan cinta, dengan sukacita, dengan gembira hati. Dia memberikan sehabis-habisnya. Saudara dan saudariku terkasih dalam Kristus, kita diundang Tuhan hari ini untuk melihat kembali atau merenungkan bagaimana kita ketika memberi. Pakai perhitungankah? Mengharapkan balasankah? Agak bersungut atau terpaksakah? Dengan muka sedihkah? Kalau beberapa pertanyaan di atas ini jawabannya ya, maka ayo kita berubah, kita rubah diri, kita bertobat. Kita belajar dari Santo Laurentius, kita belajar dari Tuhan Yesus, memberi dengan sukacita, melayani dengan kegembiraan. Percayalah, ganjaran kita besar. Mungkin bukan di dunia ini, tetapi yang pasti di surga. Kehidupan kekal buat kita di surga. Yakinkah kita? Harus yakin dong. Amin. Amin. Semoga. Mari kita minta berkat dari Tuhan. Tuhan bersamamu dan bersama rohmu. Kita sekalian, semua orang yang kita sayangi dan kasih, usaha karya dan rencana kita dilindungi, diberkati Allah yang Maha Kuasa, Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara dan saudariku, jalanilah hari ini dengan senyum manismu.